India dengan lebih dari 1 miliar penduduknya sangat-sangatlah unik. Pertama kali datang ke sana tahun 2007 kaget dengan berbagai macam perbedaannya dibanding Indonesia. Beda budaya, beda bahasa, beda orang-orangnya, beda attitude-nya, beda banyak sekali halnya. Yang menarik adalah teman-teman saya yang sudah dari 2000-an, 1970, 80-an, 1990-an merasakan banget pergerakan India sangatlah cepat. Jadi kalau dulu dianggap sangat miskin, kotor, berantakan, kumuh dan seterusnya, dari waktu-waktu berada 5 tahun sekali, 5 tahun berikutnya terasa sekali pertumbuhannya. Sekarang semua kota besar sudah ada yang namanya kereta bawah tanah ataupun MRT-nya. Tapi kalau kita tarik ke sana lagi, ternyata pendidikan menjadi peran yang sangat penting di India. Orang-orang biasa banget ngomongin S2, S3 juga tidak jarang kita dengar. Bahkan banyak orang-orang yang sudah selesai S3 kurang dari 30 tahun. Karena pendidikan memang dibuat murah sekali. Dan ketika kita memang miskin, banyak orang miskin di sana, tapi untuk menjadi miskin di sana itu seperti disupport tanda kutip ya, artinya banyak rumah-rumah yang murah, banyak tempat makan yang murah, dan banyak hal yang murah untuk orang-orang miskin tersebut. Dan kalau kita ngomongin orang super kaya, jangan ditanya, pertumbuhannya sangat cepat. Banyak sekali bilioner-bilioner baru yang berasal dari India, banyak sekali CEO terbaik di seluruh dunia berasal dari India. Karena memang kalau ngomongin statistik ya lebih banyak orang India, sehingga kayak di sana kompetisi lebih kencang, artinya akan muncul orang-orang berkualitas yang lebih banyak juga. Tapi kalau kita ngomongin budaya, memang orang India kayak bener-bener rajin belajar dan kayak gemar sekali berkompetisi. Karena di sana mungkin sistem gotong royongnya tidak sehebat di Indonesia. Jadi mereka berusaha untuk terus bisa survive dengan cara memperbaiki dirinya, itu kerasa banget. Banyak sekali cerita yang saya dengar, bahkan teman-teman saya sendiri yang dari keluarga miskin akhirnya yang bisa menjadi orang sukses dan merubah kehidupan keluarganya. Apa benang merah yang saya tangkap di sana? Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang somehow fokusnya itu kayak ada bisa bagus bisa jelek ya. Mereka saya tangkap mayoritas seneng banget kayak kalau udah belajar ya belajar aja, kalau misalnya udah tekun aja, kalau udah kayak mau ngapain buku pun diapalin gitu. Tapi kayak bener-bener kayak ngikutin arusnya itu bener-bener kenceng. Nah ketika nanti ditambah ada orang-orang tipe yang memiliki inovasi ataupun keberanian atau kreativitas, itu jadi powerful banget. Artinya mereka adalah orang yang berani mengambil jalur baru tapi didasari dengan fundamental pengetahuan yang sangat kuat, sehingga akhirnya hasilnya pun bisa luar biasa. Banyak bilioner-bilioner baru dari India yang muncul bukan karena kisah 1 malam atau 2 malam, tapi karena kisah dari generasi sebelum-sebelumnya. Artinya mereka merubah yang namanya cerita dari keluarganya itu bertahap, dari generasi kakeknya, kemudian bapaknya, kemudian dia, kemudian anaknya. 4-5 generasi akhirnya berubahnya bumi dan langit. Itu yang mungkin kita perlu belajar, bagaimana family business itu dibangun agar apa yang kita bangun tidak hilang ketika kita meninggal, tapi ada yang meneruskan dan harapannya bisa bertahan sampai ratusan tahun agar terus memberikan manfaat untuk orang lain. Pelajaran berikutnya ketika berbicara tentang service, bisa dibilang service bisnis orang-orang India tidak lebih baik dibanding Indonesia, atau malah saya bisa bilang kayak lebih buruk. Kenapa? Karena mungkin demand-nya tinggi sekali. Ketika kita buka restoran kayak banyak sekali yang membutuhkan restoran itu, sehingga pemilik restoran, waiters pun bisa kayak semena-mena terhadap pelanggan karena pelanggannya memang sebegitu banyaknya. Ini juga menjadi pasar tersendiri bagi orang yang memiliki kreativitas untuk masuk ke pasar India, menawarkan sebuah produk inovasi dan tiba-tiba pasarnya miliar orang. Ini adalah suatu skala pasar yang sangat masif, ditambah jalur distribusi yang jauh lebih mudah karena satu pulau besar atau satu daratan besar, sehingga perbedaan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain bisa diminimalisir dengan akses transportasi yang mudah. Berikutnya yang menjadi competitive advantage India yang saya tangkap adalah bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris ini sangat lazim, bahkan kalau kita bilang official language-nya India adalah Inggris. Ya memang India pernah dijajah atau dikolonialisasi oleh Inggris, sehingga bahasa Inggris menjadi bahasa yang sangat umum. Hampir semua orang pada umumnya yang sekolah itu kayak belajar bahasa Inggris dan menggunakan sehari-hari.
Dan ketika kita bicara bahasa Inggris, itu artinya pasarnya kelas dunia atau pasarnya bisa lebih luas dibanding pasarnya India sendiri. Itu yang terjadi bisnis proses outsourcing misalnya. Bahkan ini saya sempat heboh dulu juga di Amerika. Dulu orang Amerika telepon 911 emergency yang ngangkat posisinya ada di India. Bahkan sampai 911 saja di subkon atau di bisnis proses outsourcing kan ke luar negeri. Kalau biasanya kan hanya ngomongin customer service atau technical support, tapi sampai 911 pun pernah, sehingga heboh waktu itu. Tapi artinya apa? Banyak sekali jenis pekerjaan dari seluruh dunia yang bisa dikerjakan di situ. Oleh karenanya banyak perusahaan besar pun yang akhirnya membuka kantor cabang di situ, tentunya karena lebih murah. Tapi di lain sisi mereka melihat juga bahasa menjadi sebuah hal yang menarik karena orang India sudah nyaman berbahasa Inggris. Begitupun dengan kualitas pendidikannya, dengan banyaknya kampus-kampus yang dibuat khusus untuk bidang tertentu, sehingga memungkinkan untuk para perusahaan mencari karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan skill yang spesifik tersebut. Itu beberapa poin yang saya tangkap dari India. Thank you.